Shalom, kembali bersama dengan TIK, Tik Tanya Iman Kristen. Senang sekali hari ini dapat berjumpa bersama dengan Anda. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu dari Muhammadiyah, meminta untuk imam masjid imam masjid yang sodomi 13 bocah maksudnya dihukum berat. Dan ini berita sungguh memalukan, dan tayangan atau berita ini dimuat di dalam berita online mainstream di Indonesia, yaitu Detik News atau detik.com. Nanti Anda bisa melihat sumber beritanya di kolom deskripsi. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa dukung TIK, Tik Tanya Iman Kristen, untuk terus melayani dan menjawab framing negatif dan narasi negatif dari RT6 atau Kadrun atau Suma dan kawan-kawan, yang mana setiap hari mereka juga melakukan hal yang sama, bahkan mereka lebih buruk. Kami bukan untuk membalas, namun kami menjawab apa yang mereka sampaikan bahwa itu tidak benar. Oke, kita akan balik sesaat lagi. Kembali bersama dengan TIK, Tanya Iman Kristen. Topik pembahasan kali ini adalah Muhammadiyah minta imam masjid yang menyodomi 13 bocah itu dihukum berat. Dan ini sungguh sangat memalukan. Seringnya kita mendengar juga dari seberang sana bahwa kekristenan, mulai dari pastor, romo, dan lain sebagainya, mereka juga menframing bahwa para pemuka agama Kristen atau oten itu juga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun seringkali kami juga meminta fakta datanya. Dan kalau di mendang-mending, Anda bisa melihat rata-rata di dalam negara Konoha itu setahun bisa beberapa kali, di mana biasanya itu kita dengar laporannya dari ya, notabene adalah tempat yang suci mereka menimba ilmu. Dan topik pembahasan ini adalah Muhammadiyah minta imam masjid ini untuk dihukum. Dan seperti apa beritanya, kita langsung lihat aja. Ini kita ambil dari salah satu media mainstream, yaitu detik.com. Baik, sumber beritanya mengatakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Anwar Abbas itu mengecam oknum imam masjid di Garut, ya, tepatnya di Jawa Barat atau Jabar, yang diduga melakukan aksi sodomi terhadap belasan anak di bawah umur. Anwar Abbas meminta pihak kepolisian segera menuntaskan kasus ini. Salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan adalah perbuatan sodomi, apalagi perbuatan tersebut dia lakukan terhadap anak di bawah umur. Luar biasa ya guys ya. Oleh karena itu kesalahan si pelaku sudah berlipat-lipat. Ini sampaikan Bapak Anwar beberapa hari lalu di salah satu media online. Untuk itu kita harap agar pihak kepolisian secepatnya memproses kasus yang bersangkutan untuk diserahkan kepada pihak kejaksaan dan bagi dibawa ke pengadilan. Mungkin ini salah typo ya. Oke, berikutnya Anwar Abbas mengatakan tindakan oknum iman itu sangat memalukan. Dia berharap oknum imam masjid dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Kita berharap agar hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan setepat-tepatnya kepada yang bersangkutan. Tindakan si pelaku ini benar-benar sangat memalukan. Oleh karena itu, yang bersangkutan sangat patut untuk dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan bobot kesalahan yang telah dilakukannya. Dan Anwar juga mengatakan hukuman berat harus dilakukan agar ada efek jerah. Dia menyebutkan oknum imam masjid ini tidak hanya melanggar agama tapi juga melanggar hukum. Oknum lagi, oknumnya banyak ya guys. Hukuman yang seperti ini sangat patut dilakukan selain untuk membuat jerah. Bercakap tujuh ke depan, untuk kita harapkan tidak ada lagi yang melakukan ini. Jamin perasaan hampir setiap tahun nih. Oke, namun sebelumnya ini polisi mengatakan mendalami kasus dugaan aksi sodom ini yang dilakukan oknum imam masjid tersebut guys. Jadi masih didalami ya, yang melakukan yang tidak diinginkan terhadap 13 anak. Anda bisa lihat di sini.
kami tidak akan membacakan. Kita sudah melakukan pemeriksaan sejauh ini, kata Kasat Reskrim Polres Garut, Bapak AKP Joko, dan ini sungguh prihatin ya. Aksi sodom yang dilakukan IY ini, inisialnya ini terungkap setelah sejumlah orang tua korban mendengar cerita anak yang dilaporkan, dan aksi bejat ini akhirnya dilaporkan ke polisi bulan Mei 2025, bulan lalu berarti ya. IY kemudian langsung diciduk polisi di rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Cikajang, Garut tanpa perlawanan, dan berselang lama setelah polisi orang tua korban, apa nih orang tua korban, oh maksudnya gitu ya. Ya kita berharap aja guys, semoga betul atau sesuai yang kita harapkan, ada tindakan hukum dan benar-benar jalan. Karena yang kita tahu, ya kita sama-sama tahu lah. Tulis komentar kamu, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, karena memang di RT 6 sebelah, RT sebelah juga akan mengcounter ini bahwa itu adalah oknum. Namun ya lucunya oknumnya itu hampir setahun itu berapa kali ya, hampir setiap tahun kita akan mendengarkan masalah seperti ini, dan cukup prihatin karena dilakukan di notabene katanya konon tempat untuk membimbing anak-anaknya menjadi soleh-soleha, namun ternyata gurunya sendiri yang melakukan itu. Ini yang terekspos guys, yang tidak terekspos Anda bisa memberikan komentar di kolom komentar. Dan itulah yang dilakukan mereka, sama seperti mereka memframing bahwa di kekristenan ada perkawinan sejenis. Namun setelah selidik punya selidik, itu memang mereka memframing karena fakta datanya itu dilakukan oleh gereja sesat atau memakai nama kekristenan, namun mereka bukan dari sebuah naungan sinode atau sebuah organisasi gereja yang resmi. Jadi itulah yang mereka lakukan, dan sungguh sangat disayangkan mereka kurang literasi saudara, karena memang rata-rata orang-orang yang ada di Konoha ini mereka kurang mau membaca, hanya mau mendengarkan informasi dari orang, dan bahkan orang itu pun gak tahu sumbernya dari mana, dan terjadi duplikasi, akhirnya menjadi distorsi yang sangat-sangat luar biasa dan direkam oleh mereka. Oke baik, sampai di sini pembahasan kita, dan cukup prihatin. Kita berharap semuanya dapat berjalan dengan baik, dan di negara kita tidak ada lagi yang seperti ini. Terima kasih sudah bersama TIK Tanya Iman Kristen. Kita berjumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.